Banyak orang, khususnya para pelajar, sering mengeluhkan tugas yang banyak deadline, banyak tanggung kerja, dan lain sebagainya. Namun banyak juga di antara kita kurang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Kayak bingung mulainya dari mana, kayaknya dari sini deh, atau sering ngerasa kurang yakin akan hal yang sudah dimulai. Nah, pemikiran kayak gini nih yang sering menjadi permasalahan banyak orang yang akhirnya dapat menghambat kalian untuk memulai suatu hal. Di sisi lain, kalian juga berpikir kalau misalkan kita masih memiliki waktu yang sangat banyak sehingga muncul rasanya malas. Seperti, kayaknya bisa nanti deh, ini mas sejam juga kelar, atau maaf deh sama materinya, atau bahkan ketergantungan dengan orang lain. Nah, seperti yang kayak gini, apa yang mereka pikirkan dan orang tersebut pikirkan ini justru memunculkan kebiasaan buruk yang nantinya akan menghabiskan banyak waktu untuk hanya memikirkan hal tersebut saja. Dalam presentasi kali ini, saya ingin lebih membahas mengenai 3 hal penting untuk dapat menggapai sebuah keberhasilan. Yang pertama ada perubahan, konsistensi, dan juga yang terakhir ada kebiasaan. Perkenalkan, nama saya Berifus Devin Adityawan. Welcome to 10 Minutes for Habits Journey. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa kebanyakan orang sering menunda pekerjaannya atau aktivitasnya. Nah, hal ini dikarenakan ternyata terdapat perasaan yang terjebak di tempat yang gak pasti atau gak yakin mulai ngerjainnya dari mana. Nah, seperti ini nih disebut sebagai task paralysis. Nah, teori ini yang menjadi penyebab mayoritas kebanyakan orang untuk menunda pekerjaannya. Nah, terdapat ada beberapa alasan yang membuat kalian itu kenapa sih menjadi task paralysis ini. Nah, yang pertama, biasanya kalian itu memiliki daftar tugas yang begitu banyak, atau kalian memiliki keinginan yang ingin dicapai tapi terlalu banyak. Nah, hal ini nih yang membuat kalian menjadi kebingungan, apa sih yang pengen kita mulai terlebih dahulu. Nah, justru malah hal seperti ini bakalan ngabisin waktu kalian untuk hanya memikirkan hal tersebut. Apakah kalian pernah kayak punya banyak pilihan atau banyak tugas, tapi kalian bingung mau mulai dari mana? Atau kalian cuma punya 2 tugas atau 2 keinginan, tapi justru malah gampang untuk memilihnya? Nah, mungkin solusinya adalah mencoba untuk memprioritaskan dari kegiatan atau keinginan kalian tersebut, mana yang paling penting atau sesuai sama urgensi dari tugas kalian tersebut. Yang kedua, terkadang kalian terdapat tugas yang kurang jelas atau tugasnya itu nggak bisa dihitung selesainya atau kapan selesainya dan sebagainya. Pernah nggak sih kalian seperti kayak udah tulis di to-do list pekerjaannya, besok ingin merangkum PPT 5 materi atau 5 bab. Nah, kebanyakan orang mungkin itu terlalu banyak melihatnya. Nah, bisa nih dibuat menjadi lebih spesifik dan lebih terukur biar kalian tuh melihatnya jadi lebih mudah. Kayak misalkan yang tadinya 5 materi 5 bab, jadi kalian ubah jadi hari Senin ngerangkum 1 materi aja dulu, hari Selasa ngerangkum 1 bab dulu, dan sebagainya. Nah, dari tujuan yang lebih mudah tadi, pelan-pelan mungkin kalian bisa memulainya secara perlahan, itu nggak apa-apa dengan menikmati proses yang ada. Yang ketiga, ini sih hal-hal yang sering ditemui dan banyak orang merasainnya ya, yaitu perfectionist. Terkadang banyak orang terlalu memikirkan kayak ntar dulu deh, lagi gamut, atau tunggu dulu deh, waktunya kayaknya lagi nggak pas. Padahal sebenarnya itu gak ada yang bisa mengontrol suatu mood itu, dan juga waktu yang tepat itu kapan kita untuk mulai sesuatu itu juga nggak tahu. Sebenarnya ada si penyebab kenapa hal itu terjadi, yaitu adalah mindset kalian terhadap tugas yang kalian pengen kerjain. Nah, sebenarnya nggak apa-apa loh untuk coba mulai aja dulu dengan kondisi yang lagi nggak mood, atau pelan-pelan coba mulai dengan suatu hal, ide yang kecil aja yang nantinya mungkin bakal kalian dapetin pas kalian lagi ngerjain. Dari ketiga hal tersebut bisa dimulai atau dicari penyebab kalian tuh apa sih nunda kerjaan itu, karena setiap orang itu berbeda-beda penyebab nunda kerjaan itu. Yang pertama biasanya ada yang handphone, notification dari chat, main game, atau hangout dengan teman dan sebagainya. Mungkin dari kalian, aktivitas apa sih yang dapat kalian hindari? Mulai dari sekarang kalian tentuin apa aktivitasnya dan coba kalian kurangi untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Memang perlu adanya perubahan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi menjadi kebiasaan baik, dengan mencapai suatu keberhasilan itu untuk mengubah kebiasaan kalian yang jadi lebih baiknya. Suatu kebiasaan itu yang kita lakukan akan menghasilkan input yang nantinya akan baik juga outputnya. Jadi suatu goals itu akan tercapai apabila terjadi
sistem atau kebiasaan yang baik juga dan nantinya akan berdampak pada output yang kalian keluarkan. Nah, kebiasaan yang baik itu akan tercapai terlebih kita harus memiliki konsistensi dalam mencapai suatu kebiasaan yang baru. Ya mungkin pada awalnya kalian ngerasa aktivitas tersebut itu belum berdampak pada kalian dalam jangka pendek. Memang suatu perubahan yang baru itu terhadap kebiasaan yang kecil yang kita lakukan itu nggak bakal berdampak secara langsung di hari tertentu atau dalam jangka waktu yang dekat, melainkan bakal berdampak itu 10 tahun kemudian atau bahkan bertahun-tahun. Jadi kalian dapat menikmati rasa yang luar biasa hebatnya dari kebiasaan kecil yang kalian kira itu cuma punya dampak yang kecil. Dikutip dari buku Atomic Habits bahwa jika kalian bisa menjadi 1% lebih baiknya setiap harinya, maka kalian akan ada 37 kali lebih baik yang akan kalian rasakan di akhir tahun. Nah, ada 4 cara ampuh untuk kalian dapat aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari yang saya ambil sendiri dari buku Atomic Habits ini. Nah, yang pertama ada make it obvious, atau buat jelas banget aktivitas atau kebiasaan kalian. Kayak misalkan kalian pengen mulai olahraga di besok harinya. Nah, dari malam harinya kalian bisa persiapin peralatannya di malam hari, kayak celana kalian, tas dan sepatu dan lain sebagainya. Jadi pas kalian bangun kayak langsung deh olahraga tanpa mikirin mood dan sebagainya. Jadi pas kalian persiapin itu secara nggak langsung merangsang tubuh kalian untuk langsung ngelakuin hal tersebut. Nah, seperti halnya kayak kalian ingin besoknya mulai nge-gym. Nah, jangan cuma ada di pikiran aja, tapi kalian harus langsung ngebuat jadwal olahraganya di kantor kalian. Misalkan hari Senin di tempat gym ini dengan kegiatan atau gerakan ini. Nah, dari rencana yang spesifik tadi bisa memulai dari tubuh kalian, ngerasain tubuh kalian untuk berkomitmen dalam diri kalian sendiri. Yang kedua yaitu adalah make it attractive, yaitu membuat suatu kebiasaan kalian atau hal tersebut jadi lebih menarik. Jadi semakin menarik hal kalian membuat itu akan semakin besar kalian bakal ngelakuin kebiasaan-kebiasaan tersebut. Secara nggak langsung itu bakal membuat kalian jadi lebih happy. Dimana secara teoritis bahwa kenapa kalian lebih happy, karena kalian itu ngelepasin hormon yang disebut sebagai dopamin. Misalkan kalian untuk membuat suatu hal yang menarik, salah satunya adalah dengan cara menggabungkan hal-hal yang kalian suka tadi dengan hal-hal yang kalian pengen lakuin atau hal-hal yang kalian gak suka. Nah, contohnya emang kalian tuh suka musik, kalian bisa dengerin musik sambil ngerjain tugas. Atau kalian emang orangnya hangout, suka ngobrol sama teman sahabat akrab kalian bisa ngerjain tugas yang kiranya kalian susah itu dengan teman kalian. Jadi pas kalian ngerjain, kalian bisa enjoy dan lebih menyenangkan pas ngerjainnya. Yang ketiga yaitu adalah make it easy, buat mudah teman-teman. Jadi kalian bisa membuat kebiasaan kalian itu bisa lebih gampang. Pastinya kalian kan sebagai mahasiswa suka yang mudah-mudah atau terlihat yang gampang. Jadi semakin banyak energi yang terkuras, biasanya orang itu bakal semakin malas ngelakuin hal tersebut. Ada nih tips and trick yang bisa kalian lakuin untuk melawan si mager kalian ini. Misalkan kalian pengen minum air putih tiap hari, tapi ternyata di jarak dispensernya itu terlalu jauh sama tempat kerja kalian. Atau kapasitas atau gelas yang kalian gunain itu terlalu kecil, jadi pas kalian minum sedikit udah habis gitu kan minumnya. Jadi dari permasalahan tersebut bisa nih solusinya kalian deketin dispensernya atau kalian coba ganti gelasnya dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi pas kalian minum itu jadi lebih mudah gitu, untuk bisa lebih mudah untuk minum air putih. Coba aja mulai dari apa sih yang bikin kalian itu susah ngelakuinnya, temukan dan coba cari solusinya. Nah, dari hal seperti ini yang membuat kalian itu jadi yang susah jadi lebih mudah, sehingga kalian itu jadi lebih konsisten untuk ngelakuinnya, dan itu adalah yang paling penting. Yang terakhir atau yang keempat yaitu make it satisfying, yaitu coba lebih buat memuaskan dalam jangka panjang, atau secara langsung coba bikin kebiasaan kalian ini jadi lebih rewarding atau jadi lebih menunggu banget nih momen ini. Misalkan kalian hangout dengan teman kalian setelah kalian ngerjain praktikum, atau habis kalian ngerjain tugas kelompok, aku mau pergi nonton SX1. Nah, pemikiran kalian ini bisa coba kalian persiapin sebelum kalian ngerjain tugas-tugas kalian ini. Jadi pas kalian ngerjain, kalian bisa lebih enjoy dan berpikiran kalau habis ngerjain kalian bakal dapat reward dengan hal-hal yang kalian sudah persiapin sebelumnya, yaitu hal-hal yang kalian suka.
Jadi, di saat kita memiliki sebuah keberhasilan atau pengenan sesuatu atau kesuksesan, mulailah dengan membuat habits yang baik. Dimulai dengan tidak menunda-menunda pekerjaan, mengubah mindset kalian, mencoba untuk berkomitmen dalam diri kalian sendiri. Mungkin kalian pernah dengar kayak, coba mulai aja dulu. Nah, banyak orang menganggap kalimat itu sebagai kalimat yang sangat simpel, tapi dengan kita mulai suatu hal saja, kita bisa melihat pandangan lain pas kita ngerjain. Bahkan kalian bisa muncul ide atau perubahan baru, serta ada tantangan di dalamnya pas kita sedang menjalani suatu. Mungkin dengan kata memulai saja kita dapat merasakan perubahan secara nggak langsung dalam diri kita, maupun nantinya bakal berdampak di kehidupan di masa depan. Nadiem Makarim pernah berkata bahwa mulai aja dulu. Kalau kamu tidak mulai, maka kamu tidak akan berada di sana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.